Bener Uranus. nggak? Terakhir sendiri baru keluar Uranusnya Ini untuk Uranus. anti-match. Ini baru berat untuk Oh, Cloud. oke. Ini berat untuk Cloud di early. Di early. Tapi di late game Bisa. Bisa. Macam-macam. DHS ada. Dia bakal bisa makan semua sih kalau di late game, kalau gue bilang. Apalagi dengan ada udah jadinya nanti Demon Hunter Sword ya. harusnya sih di menit 4 ya. Ini EVOS harus hati-hati sih. Oke. Kalau dia farming cepet, Yap. menit 4 mungkin atau 5 dapat DHS. Gua lihat potensi tim fight tinggi banget di sini Opung Wawa. Oke. Nggak akan jadi pertarungan yang monoton. Bener, apalagi dari kedua tim ini mereka punya early game yang cukup kuat. Ada Popol Kupa, ada Selina. Ya. Oke, tapi kita langsung saja masuk ke Lane of Dawn. Ini adalah pertarungan di hutan Lane of Dawn. Siapakah yang berhasil mendapatkan title Raja Hutan? Akankah EVOS Legends yang sudah lebih dulu menempati upper bracket? Ataukah Sang Serigala pemburu macan Genflix Aerowolf? Alright, kita langsung masuk ke game. Ya, fans Tapi EVOS nih. seperti kita bakal langsung masuk ke Yap. Land of Dawn kali ini. Di game pertama di match yang ketiga, akankah Genflix berhasil menerkam sang macan putih? Apakah sebaliknya yang terjadi nanti di Land of Dawn? Langsung aja terjadi, pause kembali. Dan terjadi. Tapi seperti kita bakal langsung masuk ke Land of Dawn. Karena lihat coachnya udah pada mundur langsung dari player desk. Dan langsung ada botol yang berhasil mendapatkan purple buff tanpa ada hambatan sama sekali. Betul sekali, dan juga dari seorang Versiknya sudah mengambil orange buff juga tanpa hambatan. Dan kalau kita lihat, Fredo Kitty kali ini mencoba untuk mempok ke arah orange buff milik seorang Battle. Tapi RKT Opung Wawa kita lihat dia berhasil mencuri jungle sedikit demi sedikit itu. Betul, itu penting banget tuh. Matters loh. Yes, itu penting banget karena 5 menit awal jungle bakal sangat menggantungkan XP-nya dia dengan gold. Dengan para jungle monster. Apalagi jungler. Jungler tuh. Apalagi jungler yang terutama yang dia makan kepotong di arah lane. Dan dia harus dapetin satu buah jungle. Dan kalau diamanin seperti ini, akankah tertinggal sedikit antara botol dan juga versi? Apalagi kalau kita tahu dari Battle ini membutuhkan banyak sekali XP sampai nanti ke arah late game-nya. Yes. Jadi mau nggak mau. Benar Dia banget, Blazing bisa 2 telah balik. dikeluarkan di arah mid lane. Sepertinya untuk clear minion terlebih dahulu saja. Botol menuju ke arah top lane. Berarti dia keluarin Blazing Duet sekarang. Ketika nanti Turtle, dia nggak punya Blazing Duet. Iya. Dia nggak punya Blazing Duet tentunya. Karena 30 detikan ya, banyak. Waktu 30 yang- lebih. Ya, Di 30 level detikan. seperti ini 30 lebih, tapi lihat Clover belum punya cross buff dan dipaksa begitu saja. Masih ada satu buff flicker. Ya DKT di arah bottom lane mencoba untuk mengganggu pergerakan dari tim Genflix Aerowolf. Iya benar banget, penjemputan dari seorang RKT kali ini membuat seorang Clover bisa pulang. Tapi dia harus kalah lane sepertinya kepada arah seorang Watt. Dan Battle kali ini mencoba untuk mengambil jungler dan kita lihat Turtle yang pertama sudah mulai hadir di Land of Dawn. Alright, bukan hanya itu aja. Battle coba untuk dapetin purple buff yang kedua tentunya. Tapi Fredo Kitty bersama dengan Clary, Nasmi juga udah membuka vision para pemain dari tim EVOS Legends. Udah standby on position. Kali ini Versik mencoba untuk membantu, mencoba untuk mencolek Turtle yang takut air. Sedangkan ada RKT yang belum level 4. Belum level 4, membuat RKT harus hati-hati nih kalau kita lihat Rinasminya udah terlalu berada di depan. Mencoba untuk menumbangkan seorang RKT atau Versik di sana. Aduh, buru-buru ikan lele terkonek ke arah seorang Versik. Oke, Dan- tapi kali ini kita lihat Versik menuju ke arah Turtle-nya. Word Manipulation masih coba ditahan oleh seorang Luminaire. Di depan sana botol yang berdekatan dengan arah Turtle. Retribution seperti nggak bisa diamani Versik. Retribution diamankan. Blazing Duet ke arah belakang. Rinasmi yang menjadi bujur dan Liam Blood bahkan didapatkan 2 poin. Inilah double kill from Clay. Tapi Clay-nya tershut up. Anti-match masih melebih. Botol di depan sana. Yang diberikan anti-match. Satu yang terakhir. Oh my god. EVOS Legend kehilangan 3 poin. 3 poin harus diterima oleh Genflix Aerowolf. Bahkan seorang Clay-nya bisa mendapatkan double kill tadi kalau kita lihat Om Wawa. Yes. What happened Om Wawa? Ya kayak kalau kita lihat tadi memang persiapan dari Genflix Aerowolf ketika mereka melakukan serangan sampai Chang'e-nya juga ikut ke bagian dari Turtle. Tapi sebenarnya adalah poin kemenangan kecil juga untuk EVOS Legends ketika Tapi mereka lebih bisa dari kali ini sekarang Two Mouth bahkan bisa ditumbangkan oleh seorang Battle kali ini. Dan Battle di early seperti ini sudah mendapatkan 1 kill dan 3 assist. Botol tergigit begitu saja. RKT menggunakan ultimate ya. Botol menuju ke arah bottom lane. Lihat gold yang dimiliki. 10.000 lebih unggul. Dan bahkan kalau di posisi seperti ini agak sedikit menakutkan untuk EVOS Legends. Botol dengan hero cloud-nya hero scaling. Dan kalau di early game memiliki momentum gold yang banyak Opung Wawa. Itu bakal bisa sedikit mempercepat dia untuk jadi. benar Hmm. benar. Dan juga dari EVOS Legends tadi aku belum sempat buat selesaikan ya. Ya. One-one-nya bebas di bottom lane.
Jadi one-one-nya masih belum ikut tim fight, jadi masih untuk 4 melawan 5 bagi EVOS Legends. Itulah sebabnya kenapa tadi mereka bisa ditumbangkan di area dari Turtle. Tapi Bottle di arah bottom lane, dia nggak punya dia punya Blazing Duet. Lumina menjadi pilihan. Langsung ada Blazing Duet ternyata tidak memilih untuk mundur terlebih dahulu karena RKT mencoba untuk menggigit seorang Fredo Cutie di depan sana. Super out Sopriadi, Lele menuju ke Luminar, tapi ternyata Luminar masih berhasil menghindari Lele dari seorang Clay. Iya, pergerakan dari Fredo yang masuk ke arah mid kali ini mencoba untuk diganggu oleh seorang Clay dan juga Battle berada di garis depan dan Fredo Kitty harus mundur ke belakang, anti-match diam-diam Stacknya masuk ke putus. arah Clay. Stacknya putus Botol, stacknya putus, dia nggak berhasil mendapatkan cara anti-match. Tapi setelah Purple Buff kali ini, sepertinya tim dari Genflix Sirolov bakal coba untuk memaksakan menuju ke arah Turtle yang terhormat. Karena melihat posisi dari seorang Persik berada di arah bottom lane dan akhirnya menuju ke arah mid lane untuk tim fight di arah Turtle. Iya, oke kita lihat juga dari midnya kali War ini. manipulation telah dibuka begitu saja tergigit, kita lihat bahkan tidak ada satupun impact yang dibalkan oleh seorang Fredo. Luminar, tapi Fredo sakar atau mouse. Poin akhirnya diamankan, membuat EVOS Legends berkesempatan bersatu mendapatkan 1 poin. Seorang Arinasmi Flicker. masih bisa kabur ke arah belakang. Benar banget, flicker dari Rinasmi membuat dia masih bisa bertahan hidup nih kali ini. Turtle yang kedua sepertinya tanpa ada gangguan dari Genflix Arrowwolf. Udah mulai dipukuli oleh Versik, RKT dan juga anti-match. Oke, terlalu terburu-buru flame shot yang dimiliki oleh seorang Clay, but it's okay. Nice try untuk Clay di arah top lane sana. Membuat space di arah bottom lane. Botol tahu dia nggak bisa team fight. Dia Betul. kehilangan seorang Rinasmi dan juga Fredo Kitty. Yes, ini permainan yang bagus dari Genflix sebenarnya adalah mereka lebih menahan untuk tidak langsung melakukan team fight ketika mereka lagi kehilangan satu anggota. Mereka memilih untuk mengurangi field yang bisa dipakai oleh Wen ketika melakukan farmingan. Iya. Dead Sonata dikeluarkan ternyata di arah top lane sana. Rinasmi pun harus mengurungkan dirinya untuk nge-defense turret di arah top lane. Dan bahkan Botol dapetin satu Wow. buah purple buff. Wow. Untungnya versi menggunakan Granger. Karena kalau dia menggunakan Link atau dia menggunakan maybe Cloud, agak sedikit dependent dengan adanya purple buff. Iya benar banget, karena mana sangat berpengaruh kepada seorang Cloud ataupun juga seorang Lin. Dan kali ini kita lihat battle-nya udah leluasa aja untuk melakukan farmingan. Alright. Dengan 16.000 yang dimiliki EVOS Legends. Mereka mencoba untuk menyusul. Mencoba Fredo Kitty. Mencoba diserang begitu saja. Damage mereka terlalu besar. Tapi Super Out Supriyadi gak bisa membantu karena gak ada Meteor Shower. Mereka harus Iya. kehilangan satu Fredo Kitty. Itu adalah kehilangan yang menurut gua sangat menguntungkan EVOS Legends. Karena laning phase di arah bottom lane mereka bakal bisa dapetin satu buah turret. Iya, dan battle kali ini udah rotasi ke arah top lane, mencoba untuk mengganggu pergerakan seorang anti-match. Bahkan Clay-nya, Rinasmi berada di garis depan kali ini, tapi di bottom lane. Granger dari seorang Versik dan juga RKT berbahu-membahu untuk menghancurkan bottom lane-nya. Seperti yang udah gue bilang, itu adalah keuntungan yang penting. Kenapa? Gak bisa di defense turret dari bottom lane. Mereka gak punya Fredo Kitty, RKT di depan sana. Tergame itu saja, ward manipulation. Tapi masih bola bilang sana Blazing Duet. Kalau Lumina damage terlalu besar dan pasti ada flicker. Versik tertinggal seorang diri. Gak ada yang menemani. Lumina menjadi pilihan dan ditabrak dengan pan dalam dari seorang Fredo Kitty. Masih ada satu buah flicker. One data. Crossbow yang udah punya. Tapi gak ada target di sana. Pertukaran 2 untuk 1. It's not worth it. Nah, it's not worth it sama sekali karena tadi kita lihat dari seorang Awat yang melakukan meteor shower ke arah bawah tapi tidak mendapatkan target apapun. Rinasminya pinter banget. Dia nunggu di mid, tapi ternyata mencoba untuk melakukan knockout strike. Clearing minion agar mid lane tidak pecah. Anti-base di depan sana mencoba untuk menahan semua damage yang diberikan oleh tim Genflix Sirolov. Dan Sonata, cover tembakan yang dilakukan oleh seorang Versik berhasil membuat kawan-kawan yang setidaknya memilih untuk mundur. Hampir saja tadi dari Abyssal Arrow milik seorang Clay mengenai seorang Versik, tapi Turtle yang kedua sepertinya akan segera Meteor diamankan shower oleh Versik. dikeluarkan, Botol datang dan lihat ini bisa diamankan oleh seorang Versik. Ward manipulation, Botol gak bisa pulang, mau jadi goyang. Ihsan Luminar berhasil mengkawal pergerakan dari seorang bayi macan. Bahkan tadi kalau dari Battle sendiri sudah mengeluarkan Blazing Duet, sayangnya tidak bisa mendapatkan siapa-siapa untuk di-kill. Ya Opung Wawa itu terlalu slow untuk seorang Botol bisa masuk karena mungkin kayaknya di situ stuck hilang deh. Yes, dan juga kayak tadi positioning dari pembukaan untuk real world manipulation itu yang membuat Genflix Sirolov agak sedikit sulit untuk bisa masuk. Dan kalaupun mereka coba untuk masuk tadi, mereka gak boleh terlalu lama berada di dalam wilayah dari real world manipulation. Iya bener banget, dan kita lihat udah ada meteor shower dari seorang Watt kali ini mencoba untuk clearing minion aja, nggak mau terlalu berlebihan atau overcommit karena di midnya sudah ada Versik, Luminar dan juga RKT. Dan Rinasmi seperti akan dikejar-kejar oleh rekannya. Oke, satu poin diamankan di mana itu berada ternyata di arah bottom lane. Ganking ingin dilakukan 3 versus 1 berhasil mendapatkan satu buah anti-mage. Meanwhile, purple buff harus dihilangkan. Ditukar dengan satu buah turret menurut gua masih worth it di menit yang ke-8 kali ini. Yes.
worth it, totally worth it dengan satu turret. Ditukar dengan satu buah buff, tapi ternyata Clover membalaskan kalau ini tidak akan jadi untung untuk tim Genflix Sarovov. Dia Iya. langsung mendapatkan satu buah turret tambahan di arah top lane untuk tim EVOS Legends. Iya, bahkan dari bottom lane-nya milik EVOS Legends sudah harus terpok oleh minion. Dan battle kali ini mencoba untuk menambah pundi-pundi gold terlebih dahulu. Dan tentunya dengan stack yang dimiliki sekarang, dia udah prepare banget untuk nanti ward berada di mid. Kalau menurut gua dari botol dia gak mau maksa tim fight terburu-buru. Karena kali ini dia harus tahu posisi keberadaan dari seorang Luminaire. Karena gue yakin botol ini bakal mengarah ke Luminaire. Karena dia bener-bener gak bisa bergerak kalau Luminaire-nya gak tahu di mana beradanya. Benar, dan juga sebenarnya ada satu fun fact sih buat Genflix Sarovov. Boleh? Ya, mereka adalah tim yang sangat-sangat jarang untuk membeli Death Blade ataupun Necklace of Durance. Menarik. Jadi bisa dibilang mereka mengandalkan burst-nya. Mereka sangat-sangat mengandalkan damage burst. Damage burst dan tentunya mereka mengandalkan damage burst kan dari seorang botol dengan Demon Hunter Sword-nya. Oke, tapi untuk kali ini agak sedikit berat ketika botol terpick off. Kalau botol terpick off, kemungkinan besar untuk mereka menemukan seorang Uranus ini bakal sedikit kecil dan bahkan dibalikan keadaannya oleh seorang Uranus. Iya, dan Kita lihat, Clay-nya kali setelah ini. dibuka dan langsung dihilang begitu saja. Meteor Shower gak bisa membantu pergerakan dari seorang Clay. Seperti yang udah gue bilang, posisi dari Luminaire ini harus dicari dulu oleh seorang Fredo Cutie. Iya, dan kita lihat juga Lord sudah mulai hadir. Good morning sunshine for Lord. Dan di situ udah ada Fredo Kitty, tapi diam-diam battle yang mendapatkan satu orang Versik. Bahkan dengan Blazing Duet ya Versik harus tertumbang. Sementara itu di mid lane kali Rinasmi menjadi bulan-bulanan. Belum ada crossbow tank dari seorang Clover. Mas bisa mundur ke belakang seorang Rinasminya. Oke, tapi lihat crossbow tank-nya nggak berhasil nyala. Flicker yang dilakukan Rinasmi adalah keputusan yang cukup tepat. Karena satu kali lagi weakness point-nya pecah. Itu bakal nyangkut di arah sana. Dan untuk kali ini, para pemain dari tim Genflix Sarovov, mereka berkesempatan untuk mendapatkan Lord yang terhormat. Lord kali ini belum dicari sama sekali, karena kemungkinan besar Genflix Sarovov pengen 1 poin tambahan atau 1 objektif dulu sebelum dia memastikan diri mendapatkan Lord yang terhormat. Mau nggak mau sih dari Genflix harus numbangin Luminaire dulu. Karena Yuki ini sangat mengganggu. Bahkan kalau misalnya mereka mau inisiasi ke arah Lord, mereka akan cukup kesulitan kalau masih ada Luminaire. Oke, bahkan Luminaire kali ini yang bakal coba untuk cover para pemain dari tim EVOS Legends. Versik is coming. Rinasmi udah punya dengan stacknya full. Clover menuju ke arah belakang. Knockout strike telah dikeluarkan. Menuju ke arah Rinasmi. Crossbow yang udah hilang. Dan ternyata langsung ada terbang. No! Menuju ke arah belakang. Menuju ke arah jungle. Tapi di belakang sana, Fredo Kitty hanya membaik time saja. Gak ada poin tukar di sana. Benar banget, dan battle yang berada jauh kali ini sekarang melakukan coba untuk menyerang lebih dalam lagi, tapi diam-diam Luminaire yang mencoba untuk mendapatkan 1 kill, bahkan 2 di sini sudah harus tumbang, bahkan double kill diamankan oleh seorang Luminaire, tapi dia mau lebih, Wattnya harus tumbang, ditahan Clover. Ini membuat EVOS leluasa sekali untuk mendapatkan Lord yang pertama. Oh my god, permainan yang luar biasa. Lihat, dipaksa masuk sama botol. Win of Nature dibuka, tapi ternyata Rek memberhentikan pergerakan dari satu buah Blazing Duetnya Opung Wawa. Yes, ini adalah pertukaran yang sangat-sangat tidak menguntungkan Genflix Sarovov. EVOS Legends memaksimalkan keunggulan mereka. Mereka juga punya One Clover yang sudah berhasil untuk mendapatkan item 3. Item yang benar-benar menjadi core untuk One kali ini. Oke. Dan ya mereka tinggal main lebih positioning, main lebih safe di belakang. Dan ini bisa menjadi game milik EVOS Legends. Kalau Bener banget. posisi mereka nggak bisa diganggu, ada Eve terutama. Yes, bukan hanya itu aja. Kita lihat di sini anti-match berada di garis depan, dicoba dapetin last hit-nya tapi ternyata tidak berhasil didapatkan. Meanwhile, kita lihat posisi dari Bapak Lord terhormat berada di arah top lane. Coba di cover begitu saja, Clover di arah bottom lane. Maka coba fokus menuju ke arah ini, biar tercoret di arah top lane sana. Para pemain dari tim EVOS Legends stand by all position. Luminaire mencoba untuk membuka tapi ternyata Blazing Duet dibuka lebih dulu. Untuk mendapatkan 1 buah Lord, Ward Manipulation dibuka, menuju ke arah belakang. Nggak ada cover sama sekali. Dan bahkan lihat versi Deadshot datanya terlalu besar. Membuat 1 player dari tim Genflix Sarovov harus hilang. Super Minion masih berada di 3 lane yang berbeda. Dan bahkan fokus di arah top lane-nya. Ini bencana. EVOS Legends mulai masuk menuju ke arah base dari tim Genflix Sarovov. Dan kalau kita lihat Clover ya udah mendapatkan crossbow of 10 tapi belum mau dikeluarin karena masih mencicil dari Fredo Kitty dan keluarnya dikeluarkan. Bahkan menumbangkan 1 orang baksialnya kali ini. Ini harus hilang. Fokus ke arah base-nya. RKT EVOS Legends. Dinasti mencoba untuk meng-cover. Masih ada Krokas saya dengan Blazing Duet. Dari belah sana memfokuskan pada para pemain EVOS Legends. Masih bertahan. Latih Rinasmi. Masih ada crossbow of 10. Dan oh my god. Meteor Shower dari Super Awas Sobriadi ternyata gak bisa mengusir pada para pemain EVOS Legends. Ini bencana. Serigala harus termakan macan di game yang pertama. Game yang pertama.